You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ibadah Tuhan kembali berikan kepada kami. Kami telah memuji namamu ya Tuhan, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang hidup, dan firman-Mu adalah firman yang menghidupkan kerohanian kami. Dan firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami yang datang sore hari ini beribadah kepadamu. Menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memimpin pemberitaan firman-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kesempatan seperti ini Tuhan berikan buat kita sama-sama boleh beribadah, dan kita boleh menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kepada tentunya teman-teman panitia yang boleh menyiapkan acara ini buat kita semua. Dan tema yang diberikan untuk kita bahas hari ini adalah Chosen by God, ya. Sama-sama kita akan melihat bagian ini dan situasi pandemi yang kita alami tentunya ya. Di situasi yang juga belum banyak perubahan, karena memang kita harus melakukan banyak aktivitas harus dari rumah begitu ya. Kita melihat bahwa ini jadi kesempatan yang tentunya tidak membuat kita mundur begitu ya. Saya coba siapkan presentasi ini. Jadi bicara pandemi memang ya kita bersyukur tentunya ya. Banyak penurunan jumlah kasus, tapi juga tidak bisa tutup mata bahwa ini realita yang masih ada dan kita harus hidup berdampingan dengan situasi ini. Ada yang harus bekerja dari rumah. Kalau bicara juga studi, ya studi juga banyak yang harus dari rumah. Ini juga jadi masalah kerohanian ya. Ini akhirnya bukan cuma masalah kesehatan, jadi masalah pendidikan, masalah kerohanian. Kita harus ibadahnya online begitu ya. Dan juga mungkin banyak dari teman-teman yang waktu masuk kampus begitu, kita mau untuk masuk dan bersama-sama menikmati perkuliahan. Tapi ya realitanya ya kita masih harus studinya online. Dan ini ya gambaran-gambaran yang studi online tuh nggak mudah ya teman-teman sekalian. Nah, mengawali firman Tuhan ini, Kak Alex ingin kita sharing sebentar ya. Yuk kita coba sharing. Saya ingin tanya bagaimana kabar teman-teman. Tapi gimana jawabnya biar gampang, teman-teman lihat aja gambar yang muncul. Nah, kalian pilih mana yang paling menggambarkan kondisimu. Ayo, kita saling share ya, nggak ada benar salah di sini. Apa yang kamu sedang rasakan sekarang? Apa kabarmu hari ini? Saya nggak tanya kemarin, saya nggak tanya besok, saya tanya hari ini ya. Apa yang jadi kabar teman-teman? Silahkan boleh tulis di live chat nomor berapa yang paling menggambarkan situasimu. Wow, Yohanes 14 gitu ya. Silakan yang lain boleh ikut terlibat. Thank you. Wah, ada yang 21, ada yang 13 gitu. Ada yang 2. Oke, silakan teman-teman. Jadi biar kita boleh saling tahu kondisi kita. Nanti ya bisa di ini ya, bisa tanya, kenapa sih lu pilih nomor itu ya? Nah, mungkin kita bisa menghibur, kita bisa saling bertegur sapa begitu ya. Wah, ada yang masih mager juga nomor 5. Wah, sama dong ya. Nah, kita
melihat bahwa memang situasi ada di rumah saja tuh gampang banget gitu ya teman-teman. Kita terdistraksi. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah share. Kiranya kita juga boleh saling mengenal dan saling mendukung satu sama lain, ya. Sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat di dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-17, ya. Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Mari saya akan membacakan bagi kita. Teman-teman semua bisa lihat ayatnya. Kak Alex sudah tulis di slide, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku. Nah, ini tema kita ya, ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga melakukan dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu survei yang dilakukan beberapa tahun lalu, dilakukan survei kepada orang muda. Nah, menarik sekali, yang disurvei adalah apa saja hal yang menjadi ketakutan orang muda. Nah, ketika dilakukan survei ini, ditemukanlah ada beberapa hal yang menjadi ketakutan orang muda. Tetapi hari ini saya ingin memberikan 3 yang teratas, ya. Menarik sekali untuk kita perhatikan. Ini ketakutan orang muda, dan mungkin kalau kalian juga masih muda, ini juga mungkin menjadi salah satu atau ketakutanmu, atau salah 2 atau salah 3, ya. 3-3-nya begitu, ya. Nah, kita lihat sebentar. Ketakutan yang paling atas ternyata bagi orang muda adalah takut akan masa depan. Fear of the future. Ke depan bagaimana, nanti akan seperti apa, itu ternyata menakutkan buat banyak orang muda. Yang kedua, ketakutan akan kegagalan. Bagaimana kalau gagal? Dan juga mungkin banyak yang takut melangkah justru karena nanti kalau gagal bagaimana, begitu ya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, maksudnya saya cuma ambil 3 yang teratas, adalah takut akan kesepian. Wow. Dan saya pikir buat teman-teman yang juga sedang jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, tahu-tahu begitu masuk kampus semuanya serba online, wow. Maka mungkin juga ketakutan ini ada dalam dirimu. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, dan takut kesepian. Sebenarnya menarik ya. Ini adalah generasi yang sangat kuat dengan medsos. Banyak sekali medsos, ada teman di medsos, punya teman bisa 500-an, 1000-an begitu ya. Tetapi generasi yang juga menyadari mengalami kesepian. Nah, ini jadi unik ya. Kita merindukan sosok sahabat. Siapakah sahabat itu? Kalau kita lihat beberapa definisi, saya kutip salah satu definisi yang seringkali kalau googling keluar begitu ya.
Sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Ketika kita sepi, kita butuh sahabat. Ketika kita takut gagal, kita butuh sahabat yang bisa menerima kita kalau kita gagal dan terus menyemangati kita untuk maju. Kalaupun kita takut akan masa depan, maka kita juga butuh orang yang akan bersama-sama melangkah bersama kita ke masa depan. Nah, teman-teman, hal yang menarik yang kita baca di dalam ayat-ayat tadi, Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai sahabat yang sejati. Nah, saya pikir mengawali langkah teman-teman, khususnya mahasiswa yang baru, maupun kalian yang sudah cukup lama ya, sudah semester berapa dalam perkuliahan, teman-teman, kita semua butuh sahabat yang sejati. Dan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Apa yang menarik kita perhatikan dari yang disampaikan di ayat-ayat tadi. Kalau kalian melihat ayat 15 dituliskan begini ya. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat." Wow, indah sekali. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, kekristenan bukan sekadar seperangkat ajaran. Kekristenan bukan sekadar seperangkat ritual. Tetapi kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, anaknya. Sehingga kita melihat betapa pentingnya ini adalah relasi yang begitu indah antara Tuhan dengan kita. Dia menyebut kita sahabat. Nah, karena itu mengawali langkah teman-teman ada di kampus ini, saya juga ingin mengajak kalian lihat lagi, kamu sudah punya sahabat yang sejati kah? Yesus Kristus. Sudah lihat nggak Facebooknya Yesus? Oh, bukan Facebook katanya ya. Kalau Yesus punyanya Facebook ya. Teman-teman udah sahabatan nggak sama Tuhan Yesus? Sudah accept nggak ya? Confirm begitu ya. Jangan-jangan cek ya. Tuhan sudah kirim friend request sama kamu. Apa yang menarik dikatakan di dalam ayat ini? Kenapa saya mau angkat tentang Yesus sahabat? Karena sebenarnya ini bagian yang kadang-kadang kita lupa. Kita tidak punya banyak perenungan yang dalam tentang sahabat ini. Saya mau angkat tema kita hari ini dari konteks ayat ini, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sahabat. Dan perhatikan apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus berkata di ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Perhatikan, memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Apa yang menarik kita lihat di sini? Persahabatan dikaitkan dengan pengorbanan. Yesus membuktikan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah sahabatnya. Melalui apa? Dari mana kita tahu dia mengatakan kita sahabat? Apakah cuma kalimat saja? Tidak. Adalah kerelaan Yesus menyerahkan nyawanya bagi murid-muridnya. Memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini. Dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya. Teman-teman, kalau kita lihat gambar-gambar tentang Yesus, ya, ini dari film Passion of the Christ. Biasanya ketika kita merenungkan kembali kematian Kristus, dan sebelum kematian didahului dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Dia dicambuk, dia harus memikul salibnya. Bahkan dikatakan tidak ada lagi kita melihat pada dirinya. Rupanya, kata Yesaya, bukan lagi seperti manusia. Tetapi ketika dia menyerahkan dirinya bagi penebusan dosa kita di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Teman-teman, apa yang Yesus lakukan?
Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dan disinilah kita melihat satu persahabatan yang sejati. Kematian Kristus bahkan membuka persahabatan dengan Allah Bapa. Tadinya kita adalah seteru-seteru Allah karena hidup di dalam dosa. Tetapi di dalam karya pengorbanan Kristus, penebusan dosa, kita sekarang diperdamaikan dengan Bapa karena karya Yesus Kristus. Karena itu teman-teman, pastikan kalian sudah terima Yesus, sahabat satu-satunya yang sejati, yang membawa engkau dan saya bukan hanya mengalami kehidupan saat ini, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, Yohanes 3:16, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hidup yang Yesus berikan bagi kita. Nah, teman-teman, sampai di sini saya ingin mengajak kita melihat dengan begitu luar biasa. Yesus adalah sahabat kita yang berkorban bagi kita, yang menyertai kita, yang tidak meninggalkan kita. Nah, sekarang baru kita masuk tema kita. Karena dia sahabat, perhatikan di dalam ayat 16, Yesus melanjutkan kalimatnya. Bagi saya, setelah mengerti dia sahabat, maka ayat 16 ini buat saya jadi satu ayat yang lebih menyatakan relasi yang dalam. Perhatikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seringkali kalau kita bicara Tuhan memilih, Tuhan punya rencana buat hidup kita, kadang-kadang kita suka merasa, Tuhan, kenapa ini sih yang terjadi dalam hidupku? Seringkali itu yang mungkin muncul ya. Kita merasa seperti korban dari situasi. Katanya Tuhan punya rencana, katanya Tuhan yang memilih. Kenapa ini yang aku alami? Bukan apa yang aku mau. Kalau kita mengerti akan persahabatan sejati antara kita dengan Tuhan yang Yesus katakan, maka kita akan melihat kalimat ini di dalam relasi yang indah. Seringkali kita belum bisa paham apa yang saat ini kita alami. Tetapi kita tahu bahwa Yesus sahabat sejati kita. Dia memilih kita, dia merancangkan masa depan kita, dia menetapkan jalan kehidupan kita. Bukan seperti bos yang otoriter, memilih, lalu kayaknya cuma nunjuk-nunjuk, harus. Tetapi teman-teman dan saya melihat kepada sahabat. Jadi, akulah yang memilih kamu. Sekali lagi perhatikan, ini dalam konteks apa? Dalam konteks persahabatan. Tuhan yang punya rencana bagi hidupmu adalah Tuhan yang adalah sahabat yang berkorban bagimu. Teman-teman, saya tidak tahu apakah perasaanmu sekarang ya. Banyak orang mungkin senang bisa berkuliah. Karena sebenarnya dari data di Indonesia itu yang bisa kuliah itu hanya kurang lebih 8% kali ya. Jumlah orang yang bisa kuliah di bangsa ini. Sedikit sekali ya. Dibanding dengan jumlah total penduduk Indonesia. Yang bisa dapat kesempatan berkuliah itu sedikit sekali. Saya lupa 8% atau mungkin cuma sekitar 8 juta orang yang jadi mahasiswa. Nah, dari yang jadi mahasiswa, nah ini kalau mau survei kepuasan ya, saya tidak tahu kalian senangkah ketika ada di kampusmu saat ini, ada di jurusan yang kamu pilih, atau jangan-jangan ada yang berkata, wah bang, saya ini sebenarnya bukan ini pilihan pertama saya ya, bukan ini yang saya mau, sebenarnya saya maunya yang sana, tapi saya kalah di sana, ya sudahlah daripada nggak kuliah ambil yang ini. Atau ada yang memang bilang, memang dari awal bang, saya maunya hanya ini, begitu ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana teman-teman melihat
Tetapi di dalam kacamata iman, belajar mengerti bahwa Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang punya rencana bagi kita, Tuhan yang menetapkan kita ada di dalam saat ini di situasi kita masing-masing. Wah, ini kita butuh langkah iman ya. Nah, sekali lagi, seringkali kita belum bisa paham sepenuhnya mengapa Tuhan. Tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan, Tuhan yang memimpinmu, Dia adalah sahabat yang berkorban bagimu. Teman-teman, kalau melihat kehidupannya Yusuf di Alkitab, tentu buat Yusuf tidak mudah. Waktu harus mengalami situasi dijual sama abang-abangnya. Bayangkan, dijual oleh abang-abangnya. Bagaimana Yusuf menghayati, oh Tuhan memilih saya, oh ini rencana Tuhan. Pasti tidak mudah bahkan untuk Yusuf sekalipun. Waktu dia ada di rumah Potifar dan kemudian dia difitnah, dikatakan hal yang jahat kepada dia, digoda sama tante Potifar sebenarnya ya. Lalu kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Pasti tidak mudah buat Yusuf. Akhirnya dalam penjara, Tuhan berkarya melalui orang-orang yang ada di penjara. Tuhan juga membawa pengenalan yang makin dalam kepada Yusuf akan Tuhan dan rencananya sampai akhirnya ketika Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan. Wah, orang itu ingat, wah ada orang di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Dan Yusuf pun dipanggil ke istana. Dia mengartikan mimpi seperti dalam satu malam berbalik semua situasi. Kadang-kadang kalau kita lihat perjalanan hidup Yusuf, kita senangnya lihatnya yang di Mesirnya. Wah, Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Tapi kita lupa perjalanan yang dia lalui. Teman-teman kadang tidak mudah mengerti Tuhan punya rencana buat kita, ya. Karena itu hari ini Abang ingin kita belajar memahami apa sih artinya Tuhan punya rencana buat kita. Akulah yang memilih kamu. Sebenarnya sadar atau tidak, nah kita coba lihat satu perspektif ya. Sadar atau tidak, setiap orang itu sedang menghidupi sebuah cerita. Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Maksudnya apa? Cerita itu akan membuat hidup kita bermakna. Saya kasih contoh ya, ini kalimat dari Timothy Keller, dia bilang begini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang memiliki arti atau masuk akal, memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi sebenarnya setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita di mana setiap pilihan-pilihan atau setiap kejadian kita akan maknai di dalam cerita itu. Saya kasih contoh begini. Kalau kamu punya cerita uang, wah saya punya ceritanya uang nih. Pokoknya saya maunya uang. Maka misalnya kenapa kamu kuliah? Supaya nanti dapat uang banyak. Kenapa kamu cari kerja itu? Nah, supaya nanti saya bisa dapat uang. Jadi lihat, cerita besar itu akan membuat kita memaknai setiap pilihan hidup. Ya? Makanya dia katakan, tidak ada sesuatu pun yang masuk akal tanpa ditempatkan dalam semacam alur cerita. Nah, jadi alur cerita itu seperti kacamata yang kita pakai memandang dunia ini, memandang kehidupan kita. Tapi memang yang jadi masalah begini, apakah cerita yang sedang kita hidupi itu cerita kita sendiri atau kita ada di dalam ceritanya Allah? Sehingga kita harusnya kan memandang hidup kita dari perspektifnya Allah. Kita harus bisa menempatkan hidup kita di dalam kisahnya Allah. Kalau hidup itu adalah sebuah cerita, jangan lupa, if life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini adalah cerita, maka ada yang menuliskan cerita itu. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari, saat ini banyak sekali cerita yang diberikan di dalam hidup ini. Ada cerita yang diberikan tentang uang tadi ya, materi. Jadi akhirnya orang melihat, pokoknya yang paling penting dapat materi, materialisme. Wah, itu isme. Materi. Ada cerita yang diberikan dunia ini tentang apa?
Senang, puas, senang. Karena itu pokoknya semua cerita adalah saya puas, saya senang, saya puas, saya senang. Cuma hedonisme, itu cerita hedonisme. Tapi apa sebenarnya cerita yang harusnya teman-teman dan saya hidupi? Kalau kita melihat Alkitab, sebenarnya Alkitab memberikan sebuah cerita besar buat kita. Dan harusnya kita sebagai anak Tuhan ada di dalam cerita besar itu. The big story of the Bible. Harusnya inilah yang memberikan arti dari hidup kita. Dari pilihan kita. Makanya menarik teman-teman ya. Ada yang mencoba melihat sebenarnya Alkitab itu cerita utamanya apa. Maka para teolog mereka bilang gini, kalau Alkitab ini diperes teman-teman, sebenarnya itu seperti sebuah drama 6 babak. Wah, drama 6 babak dengan simbol ini. Jadi kalau kamu diminta, coba jelaskan apa isi Alkitabmu di dalam 6 babak, 6 simbol, kalian bisa gambarkan ini dan jelaskan hanya dalam waktu 2 menit. Ya, bahwa apa sih intinya cerita Alkitab? Ada 6 babak. The Bible is like a drama with 6 acts or stages. Perhatikan simbolnya. Kalau kita lihat yang pertama, kita pakai judulnya, itu adalah Allah mencipta. Creation. Itulah cerita Alkitab, bahwa segala sesuatu ada permulaannya. Lalu kemudian, yang kedua, babak kedua, manusia jatuh dalam dosa. Fall. Tetapi apakah selesai di situ? Ketika Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak berhenti. Allah turun tangan, memberikan keselamatan. Memang keselamatan itu baru nyata di dalam Yesus Kristus, itu nomor 4 ya. Tetapi sebelum sampai kepada penebusan Kristus, maka sepanjang perjanjian lama di nomor 3, Allah memberikan janji akan ada juru selamat. Mesias itu akan datang. Dan di nomor 4, di babak keempat, terjadi keselamatan di dalam Kristus. Tapi kemudian, sesudah Yesus menyelamatkan kita, Yesus naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Itu yang nomor 6. Dia pasti akan datang kali yang kedua. Lalu sekarang ini kita ada di mana? Di nomor 5. Itu disebut mission. Karena kita diminta melanjutkan tugasnya sampai nanti Yesus datang kedua kali. Itulah nomor 6. New creation. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita, sebenarnya inilah ceritanya Allah. Mulai dari penciptaan sampai dengan dia datang kedua kali. Teman-teman kalau perhatikan, kita sekarang ini hidup ada di nomor berapa kalau begitu? Nomor berapa? Ada di nomor 5. Jadi kita dengan sederhana bisa berkata, our life is in God's mission. Hidup kita ini bukan sekadar hidup dengan cerita kita sendiri, tetapi ada ceritanya Allah, ada misinya Allah. Dan menarik sekali, nomor 1 sampai nomor 6 ini bukan cuma cerita, tetapi ini adalah firman Tuhan. Kalau kalian sekali lagi saya bilang memeras Alkitab kita, firman Tuhan menuliskan tentang 6 babak cerita ini. Sadari betul bahwa hidup kita adalah sebuah cerita besar dalam rencana Allah. Dan teman-teman, dengan demikian kita sadar ya, kita itu bukan cuma sekadar hidup. We are here for a reason. Ada tujuan di balik semua yang terjadi. Tidak cuma sekadar terjadi. Kenapa ya saya kuliahnya tahun ini? Bukan tahun lalu, bukan tahun depan. Pasti ada alasannya. Kenapa ya Tuhan izinkan saya harus masuk ke sini, bukan ke sana? Tuhan kenapa ya tahun ini kok usaha orang tua susah, sehingga kemudian harus cari kuliah yang juga bisa cepat selesai nanti akhirnya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ya, pergumulan terjadi, mungkin Tuhan kenapa ya saya ini angkatan pandemi ya. Tapi kalau kita belajar melihat, tidak ada hal yang kebetulan. Carilah tempatmu, temukan your place
in God's story. Di mana ceritamu? Kita sedang ada dalam ceritanya Allah. Dan Tuhan mau kita terlibat di dalam ceritanya. Participate in God's mission, in God's story. Jadi teman-teman coba perhatikan ya, ini perspektif yang kalian perlu miliki. Kalau Tuhan memilih kita, berarti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan, ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Kadang-kadang belum tentu seperti yang kita mau. Tetapi kalau itu terjadi, maka mari belajar melihat, memandang kepada Tuhan, percaya kepada sahabat yang berkorban bagi kita, dan belajar untuk menjalani hidup di dalam kehendaknya. Seperti Yusuf. Waktu mengalami dibuang ke sumur, saya pikir gini ya, Yusuf kan nggak tahu akhir ceritanya ya. Kita karena udah baca aja cerita akhirnya Yusuf. Apa menurut teman-teman waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur, terus Yusuf bilang sama abang-abangnya, buang aja, aku bakal jadi raja di Mesir. Yusuf kan nggak tahu. Pasti ada kekecewaan, ada rasa Tuhan, kenapa harus mengalami ini? Tapi Yusuf belajar bertahan dan setia sama Tuhan. Saya pikir itu kuncinya. Kalau kau belum bisa lihat rencana Tuhan saat ini, jangan menjadi orang yang pahit, tapi belajar untuk berkata, Tuhan, saya belum mengerti. Tapi satu hal yang pasti, Engkau sahabat sejatiku. Tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak-Mu. Teman-teman, perhatikan. Ini perspektifnya ya. Bukan saya punya cerita, lalu saya ajak Tuhan. Tuhan, ayo masuk ke cerita saya. Kalau kalian melihat aku yang memilih kamu, kata Yesus, lihat gambar tadi. Sebenarnya, Tuhan yang punya cerita dalam dunia ini. Dan kemudian di dalam ceritanya Tuhan, Dia libatin kita. Nah, beda kan? Bukannya ini ceritaku Tuhan, ayo masuk. Berkati hidupku, berkati ceritaku. Tidak. Kalau kalian memahami, ini ceritanya Allah yang justru mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Sehingga disinilah kita menghayati. Saya belajar percaya, saya belajar bersyukur, saya belajar menjalani seluruh pergumulan ini. Satu waktu nanti kalau Tuhan izinkan kamu melihat ke belakang, mungkin kamu bisa seperti Yusuf berkata, bukan kamu, dia bilang sama abang-abangnya ya, kalian semua mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan membuatnya untuk kebaikanku. Teman-teman, belajar untuk percaya ya, bahwa ini ceritanya Tuhan yang mengundang engkau dan saya untuk masuk di dalam ceritanya. Aku yang memilih kamu. Akulah yang memilih kamu. Nah, bagaimana bertahan, teman-teman? Dalam situasi seperti ini, kadang-kadang, aduh bang, bersyukur aja susah. Tapi ya hari ini kita ditolong. Lihat lagi. Belajar percaya kepada apa yang menjadi kehendaknya. Aku yang memilih kamu. Tapi hal menarik kemudian, kalian lihat ya. Ada kalimat, aku telah menetapkan kamu. Kalau tadi aku yang memilih kamu, aku telah menetapkan kamu, perhatikan tujuannya. Aku telah menetapkan kamu, dikatakan di dalam bagian ini, untuk apa Tuhan menetapkan kita? Bukan menetapkan, ya menetapkan. Sorry ya, salah ketik itu typo. Nah, lihat kalimatnya yang warna merah abang tulis di sini. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Lalu di bagian terakhir, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, saya melihat untuk menjalani hidup di mana Tuhan memilih kita. Tuhan juga menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Saya simpulkan sederhana. Mari miliki komitmen untuk bertumbuh. Kalau Tuhan memilih kita, belajar percaya padanya. Kalau Tuhan menetapkan kita, maka hiduplah dalam apa yang Dia rindukan bagi kita. Teman-teman, Tuhan mau kita bertumbuh. Makanya kalimatnya jelas tadi ya. Menetapkan kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tidak ada buah yang muncul tanpa hidup yang bertumbuh. Pohon itu harus bertumbuh dulu lalu dia berbuah. Dan buahnya itu tetap. Dan kemudian kenapa ada ayat 17? Kasihilah seorang akan yang lain.
Saya melihat menarik sekali, Tuhan tidak hanya menjadikan engkau dan saya sahabatnya. Wih, puji Tuhan, Yesus sahabatku. Tapi Tuhan memberikan sahabat-sahabat rohani. Tuhan menghendaki kita bersahabat satu sama lain di dalam kasih. Nah, ini hal yang menarik ya. Untuk itulah kita lihat, supaya engkau dan saya bertumbuh, Tuhan kasih apa sama kita? Tuhan kasih 3 hal ya. Kalau kita ingat, Tuhan kasih pertama, Dia memberikan rohnya yang kudus. Tuhan memberikan roh kudusnya dalam hati setiap kita yang percaya, supaya kita terus dipimpin di dalam kehendak-Nya. Tuhan juga memberikan apa? Firman-Nya. Tuhan memberikan firman-Nya untuk menguduskan kita, memimpin kita. Tadi kita nyanyikan firman-Mu tidak berubah, tapi firman itu sanggup mengubah kehidupan kita. Maka untuk teman-teman terus bertumbuh, jangan jauh dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saya rindu teman-temanku, adik-adikku semua alami pertumbuhan terus di dalam Tuhan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan berikan apa? Komunitas. Ini jadi cara Tuhan membawa kita makin bertumbuh ya. Dia kasih Roh Kudus, Dia kasih firman, Dia kasih juga komunitas. Makanya tadi Yesus berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Dia memberikan persekutuan orang percaya. Dia memberikan sahabat dalam keluarga Allah. Teman-teman, kita bukan hanya diminta bersahabat dengan Yesus, tetapi ketika kita menikmati persahabatan dengan Yesus, kita pun menikmati kasih satu dengan yang lain. Dan disinilah kita melihat betapa indahnya apa yang Tuhan rancangkan buatmu. Sama seperti bayi yang lahir, selalu lahir dalam keluarga. Nggak ada bayi lahir nggak punya keluarga ya. Maka setiap kita yang lahir baru, kita dilahirkan dalam keluarga Allah. Welcome to the family. Tuhan yang punya rencana juga. Teman-teman ada di kampus ini. Tuhan berikan sahabat-sahabat. Karena Alkitab juga berkata, tidak baik, Tuhan bilang ya, Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bayangkan, ketika Tuhan sudah cipta, semua dia katakan baik, baik, sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik, itu di Kejadian 2 ayat 18. Kenapa tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia dicipta juga untuk saling mengasihi. Manusia makhluk sosial, itu bukan cuma teori sosiologi. Itu sebenarnya berakar pada apa yang firman Tuhan sampaikan. Karena Tuhan menciptakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Seorang teolog John Stott berkata, sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Teman-teman, nikmati persekutuan saudara-saudara seiman. Yesus ngomong apa tadi? Lihat ayat 12 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kayak Tuhan mau bilang, aku sudah sahabatan sama kamu. Ayolah sahabatan juga dengan saudara-saudara seiman. Bukan hanya di ayat 12, di ayat 17 dikasih lagi. Inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman bersyukur untuk persekutuan orang percaya, termasuk di kampus kita. Ya? Seperti apa sih seharusnya persekutuan? Kita nggak bisa lepas. Seorang teolog bernama Eugene Peterson mengatakan, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Penggemar drama Korea mungkin tahu ya, yang mana ini? Seperti apa ya komunitas yang sehat? Model yang mana?
Ada yang nonton, apa itu? Hospital Playlist, sahabatan mereka ya. Ada yang nonton Squid Games, ini sahabat atau bukan gitu ya. Komunitas yang sehat adalah orang-orang yang saling membangun. Teman-teman, Tuhan memilih kamu, tapi Dia juga menetapkan engkau dan saya untuk terus bertumbuh dan untuk terus hidup dalam persekutuan. Saya menutup dengan ayat ini. Ibrani 10:24 dan 25. Teman-teman, bagaimana bertahan ketika kita tahu Tuhan memilih kita? Tuhan punya rencana buat hidup kita. Bang, saya mau terus semangat. Bagaimana caranya? Dengar ayat ini. Ibrani 10:24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Wah, ternyata dari dulu ada yang malas datang ibadah ya. Kalau ada ibadah malah dia sengaja pulang ngelari gitu ya. Tapi lihat, dengar firman Tuhan. Janganlah menjauhkan diri seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hadirlah dalam persekutuan umat Allah. Di kampus saya pikir tidak kebetulan ya. Ada persekutuan mahasiswa Kristen namanya MKO gitu ya. Ada ibadah, mungkin ada kelompok kecil yang dilakukan. Nikmati itu. Engkau telah dipilih Allah. Tetapi menjalaninya tidak mudah, karena itu Tuhan kasih sahabat-sahabat, Tuhan kasih persekutuan yang di dalamnya engkau terus bertumbuh, yang di dalamnya engkau terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena itu hari ini saya rindu adik-adikku, teman-temanku sekalian, nikmatilah persahabatan dengan Allah, tetapi jangan lupa nikmati juga persahabatan dengan umat Allah, dengan jemaat satu sama lain. Terus bertumbuh untuk menjalani hidup di dalam rencana Allah. Mungkin sekarang kamu belum bisa lihat apa sih tujuannya Tuhan, kenapa saya ada di sini. Tapi ketika engkau terlibat dalam persekutuan, engkau punya sahabat-sahabat rohani, Tuhan akan pakai mereka juga untuk memberikan makna di dalam sepanjang perjalananmu. Tuhan memberkati kita, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena yang memilih kami bukanlah Tuhan yang tidak peduli dengan kami, tetapi sahabat yang bahkan mengorbankan dirinya bagi kami. Karena itu kami punya keyakinan bahwa di dalam anugerah-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu, Engkau sedang memimpin kami masuk di dalam setiap kehendak dan karya kasih-Mu. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga memberikan saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat untuk berjalan bersama. Dan karena itulah kami mau terus bertumbuh, agar kami semakin memahami kehendak-Mu dan hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami membaca, merenungkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, tolong kami, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.